Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikanlah anak-anak di Bantar Gebang ini bisa memiliki tiket untuk mengubah nasib mereka. Lantas, kemanakah negara saat banyak anak putus sekolah dan harus bekerja? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Di gedung tua inilah secercah harapan terpendar bagi anak-anak pemulung di Bantar Gebang untuk bisa kembali menjejak dunia pendidikan. Jika pagi sampai petang menjelang mereka berjibaku memulung sampah, malam hari menjadi waktu bagi anak-anak untuk belajar mengaji dan agama di salah satu ruangan di gedung tua ini. Meski tempat belajar dan sarana prasarana yang ada tidak memadai, namun semangat belajar anak-anak pemulung yang terus berkobar menjadikan waktu belajar mengaji selalu ramai didatangi oleh belasan anak-anak setiap malamnya. Adalah Saiin, sosok pemulung Parubaya asal Indramayu, Jawa Barat yang berinisiatif mengajar mengaji dan agama anak-anak pemulung di Bantar Gebang sejak tahun 2015 silam. Alhamdulillah sampai sekarang kalau lagi kumpul semua ini kan ini datang dari mana-mana. Nyampe 60, nyampe 70. Cuman begitu kayak kayak air kayak sungai, kalau ada hujan banjir gitu kan. Itu di sini wilayahnya begitu. Kalau nggak ada hujan surut. Sebelum akhirnya terbengkalai dan digunakan sebagai tempat belajar mengaji, dahulu kala gedung tua ini menjadi harapan bagi anak-anak pemulung untuk bisa menikmati bangku sekolah secara gratis. Gedung yang berasal dari hasil sumbangan para donatur ini berdiri sejak tahun 2010. Gedung ini dibangun sebagai sekolah bagi anak-anak pemulung, mulai jenjang setingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, hingga sekolah dasar. Namun kondisi itu hanya bertahan selama 5 tahun saja. Berkurangnya sumbangan dana dari para donatur, akhirnya memaksa ditutupnya proses belajar mengajar di sekolah ini. Harapan untuk bisa terus bersekolah secara gratis bagi anak-anak pemulung pun akhirnya memudar, seiring dengan ditutupnya sekolah itu. Cuma pas donatur itu meninggalkan kami, ya kami agak artinya tuh berat untuk menggaji guru. Nah, waktu pas kami coba mencari swadaya dari teman-teman pemulung sendiri, hanya mampu beberapa bulan. Tumbuh kembang anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga saja. Lingkungan dan negara pun harus hadir dan turut serta dalam melindungi pemenuhan hak-hak dasar anak. Bertahan hidup, berkembang, memperoleh perlindungan, dan berpartisipasi adalah hak dasar anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu mereka. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Keberadaan pekerja anak yang berusia 15-17 tahun pun tersebar secara merata, baik di desa maupun di kota di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 1,7 juta jiwa. Bahkan, hampir 900.000 jiwa pekerja anak yang berusia 15-17 tahun bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa menerima upah. Sedangkan sebagian yang lainnya bekerja sebagai buruh atau pekerja bebas di bidang pertanian dan bidang lainnya. Keberadaan pemulung anak Bantar Gebang dan jutaan pekerja anak lainnya di Indonesia jelas menunjukkan ketidakhadiran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak. Keharusan bekerja di usia belia dengan lingkungan yang keras semakin menambah buram potret masa depan generasi penerus bangsa. Lantas, di manakah pemerintah saat banyak anak Indonesia putus sekolah dan beralih menjadi pekerja? Adalah Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penarikan pekerja anak melalui program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program Keluarga Harapan sejak tahun 2008 silam. Jadi kalau kita
melihat memang penarikan yang kita lakukan itu memang tidak terlalu signifikan ya. Dari jumlah yang tadi itu kan baru sekitar 7 ribuan, 70 ribu yang baru kita tarik ya. Nah sementara data tadi 1,7, memang secara jumlah memang tidak signifikan. Ya itu kan karena keterbatasan semuanya, keterbatasan anggaran. Apa yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan tentu masih jauh dari harapan. Apalagi bila melihat target pemerintah yang mencanangkan Indonesia bisa terbebas dari pekerja anak pada tahun 2022 mendatang. Kami katakan keseriusannya masih dipertanyakan. Serius memang dengan beberapa hal, tapi dalam beberapa kebijakan, termasuk juga budget anggaran, itu sama sekali masih belum memperlihatkan keseriusan. Pekerja anak masih mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Denny, Siti, dan jutaan pekerja anak lainnya pun menggantungkan asa kepada pemerintah. Denny pengen sekolah lagi? Pengen. Denny cita-citanya mau jadi apa? Jadi itu, tentara. Jadi tentara. Cara Denny biar bisa jadi tentara itu gimana, Den? Nggak tahu. Nggak tahu. Siti cita-citanya mau jadi apa? Jadi ustazah. Ustazah. Iya. Kenapa sih mau jadi ustazah? Ya, karena suka aja. Siti kalau disuruh milih, disuruh kerja dulu apa sekolah dulu, Siti maunya yang mana? Ya, maunya sih sekolah. Bersekolah adalah sepenggal harapan dan cita-cita yang sederhana bagi Denny dan Siti, pemulung anak yang mewakili jutaan anak yang saat ini tengah putus sekolah dan bekerja. Karena pendidikan menghadirkan kesempatan sekaligus harapan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik di masa depan agar yang muram tidak terus berulang. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.